Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa bincang-bincang hangat, bertemu kembali kita di channel YouTube Masjid Al-Hidayah Tanah Merah. Kali ini kita akan membahas terkait kehidupan rakyat yang semakin berat, berbagai ujian terkait ekonomi dan segala macamnya yang menimpa rakyat hari ini. Untuk itu bersama kita telah hadir beliau Profesor Muhammad Basuni PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Prof? Alhamdulillah baik. Ini Prof, terkait kesulitan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya hari ini kian miris. Di samping itu proyek-proyek pemerintah yang mangkrak dan sangat banyak menyerap APBN terus dipertahankan. Bagaimana tanggapan Prof? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar memang kondisi kita saat ini masyarakat berada dalam kesulitan yang besar, tapi di sisi yang lain yang itu seharusnya jaminan untuk kebutuhan masyarakat oleh pemerintah itu tidak diperhatikan ataupun dilalaikan seperti itu. Dan kita lihat proyek-proyek PSN ya, proyek strategis nasional seperti IKN, kemudian kereta api cepat Jakarta Bandung juga tetap berjalan. Demikian juga proyek-proyek yang lain yang itu banyak yang mangkrak ya, sekitar 48 proyek itu, dan itu menyedot banyak APBN. Jadi APBN lebih banyak untuk proyek-proyek strategis nasional, tetapi tidak untuk kebutuhan, tidak diperuntukkan untuk rakyat gitu. Jadi rakyat itu merasa sendirian menanggung akibat beban hidup yang semakin besar. Jadi istilahnya seperti yang kuat ya akan bisa bertahan, sementara yang lemah ya akan hancur seperti itu. Jadi masyarakat dibiarkan sendiri, apalagi pasca pandemi itu kan masyarakat benar-benar terpukul kan. Pandemi berakhir, kemudian mereka recovery tidak bisa lagi karena memang kebutuhan hidup mereka juga makin tinggi dan barang-barang juga naik semuanya. Iya, seperti beras itu naik semuanya, dan juga semakin menghimpit masyarakat juga. Ini ya Prof ya, terkait Pertamax naik, BBM naik, yang itu akan memicu naiknya barang-barang juga ya Prof? Iya, betul. Jadi memang itu dimulai tidak hanya bulan Oktober, tapi sejak September yang lalu. September itu naiknya luar biasa, kemudian ditambah bulan Oktober juga naik lebih besar lagi. Dan kita ketahui bahwa harga BBM itu akan menarik biaya produksi dan biaya produksi barang dan jasa. Nah itu pasti akan dibebankan kepada konsumen, yaitu masyarakat. Jadi tidak mungkin perusahaan itu akan menanggungnya. Jadi kenaikan itu akan dibebankan ke harga produksi, sehingga barang-barang juga akan naik, dan itu yang menanggung adalah rakyat, kita semua yang menanggung seperti itu. Jadi itulah yang jadi seperti efek yang berkelanjutan. Ketika harga BBM naik, kemudian barang-barang juga naik, dan itu sesuatu yang seharusnya dipikirkan lagi ya, sehingga beban masyarakat itu tidak bertambah besar seperti itu. Nah juga semakin mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya terkait lapangan pekerjaan atau pengangguran yang terus meningkat. Nah Prof ini sebagai guru besar, apakah semakin tinggi tingkat kekhawatiran terhadap mahasiswa-mahasiswi yang akan kemana arah mereka nantinya? Apakah menambah pengangguran juga atau bagaimana ini tanggapannya? Kalau pengangguran terbesar memang sarjana. Sekarang tuh memang pengangguran terbesar sarjana, dan kita ketahui Wapres sendiri menyatakan bahwa 14 dari 100 orang itu kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan. Dan kalau kita lihat dari sisi kemiskinan juga, kalau kita data dari BPS misalnya itu mungkin kecil ya, mungkin di bawah 10 juta. Tapi kalau kita melihat data Bank Dunia misalnya, yang itu $2 penghasilan sehari, itu
sangat besar sekali, hampir 40% masyarakat Indonesia itu dalam garis kemiskinan seperti itu. Kalau nilainya itu berbesar sedikit gitu ya. Jadi dari data BPS kita bandingkan dengan data Bank Dunia seperti itu. Dan kita melihat memang katanya proyek-proyek nasional itu ternyata itu lebih banyak tidak diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi karena memang itu hutang misalnya atau penyandarannya dari Cina misalnya, mereka akan mendatangkan dari buruh yang paling kasar sampai ya tingkat pimpinan tertinggi, sementara masyarakat tidak banyak dilibatkan gitu, seperti itu. Jadi yang harusnya kalau kita melihatkan semakin banyak lulusan, nah itu sebenarnya bisa dimanfaatkan kan untuk mendapatkan. Jadi membuka lapangan pekerjaan itu juga bagian dari kewajiban dari pemerintah seperti itu untuk menjamin kebutuhan rakyatnya. Jadi untuk itulah sebenarnya pemerintah itu ada. Jadi menjamin, jadi istilahnya itu meriayah, jadi mengatur dan mengelola serta menjamin kebutuhan rakyatnya. Nah, kalau tidak diatur oleh pemerintah kebutuhan rakyatnya, berarti bisa kita katakan negara hanya sebagai regulator yang bertahan, yang akan membiayai atau mengurus dirinya sendiri rakyat ini ya. Iya, karena itulah akibat dari sistem kapitalisme. Dari dalam sistem kapitalisme, negara itu hanya sebagai regulator. Jadi bukan untuk menjamin kebutuhan rakyatnya. Jadi mengatur dan mengelola dan menjamin kebutuhan rakyatnya. Untuk itulah sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang kenegaraan, ya negara hadir untuk itu. Jadi kalau tidak negara yang menjamin, siapa? Seperti itu. Karena seharusnya itu menjadi perhatian bahwa kalau hanya sekedar regulator ya dibiarkan saja gitu. Artinya yang kuat yang akan makin kuat, yang lemah akan semakin lemah. Jadi dibiarkan seperti yang mempunyai kekuatan, mempunyai akses itu yang akan menang seperti itu. Sementara kebanyakan rakyat yang tidak memiliki akses itu ya akan tetap dalam keadaan kesulitan. Nah, ini semua Prof sampaikan efek dari diterapkannya sistem kapitalisme, sehingga pemerintah tidak meriayah sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Nah, kemudian menurut Prof, seharusnya bagaimana jika sudut pandangnya dengan Islam? Ya, seharusnya kita belajar dengan jadi Islam itu ya akidah dan syariah gitu. Jadi keyakinan dan implementasi untuk itu ya melaksanakan syariat Islam. Jadi kalau kita berkaca dari pengalaman sebelumnya ya, misalnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu beliau ada masyarakat yang mengeluh ini, padahal masyarakat itu orang perempuan itu tidak tahu bahwa yang dihadapannya adalah seorang khalifah gitu. Jadi ini khalifah ini tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rakyatnya gitu. Nah, Khalifah Umar itu kan biasa malam itu keliling dan melihat ada seorang ibu-ibu memasak batu sampai anaknya semuanya itu tertidur gitu. Jadi ternyata yang dimasak batu, kemudian Khalifah Umar itu sadar, baliklah ke kantor Baitul Mal. Kemudian beliau mengangkat sendiri, bahkan pembantunya Aslam itu mencoba mengangkat. Kemudian beliau mengatakan, apa kamu akan menjerumuskan aku ke neraka? Dan nanti pengadilan di akhirat yaumul hisab itu tidak akan bisa menyelamatkan itu semua. Ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin negara, kepala negara, khalifah, waktu itu bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Jadi hanya seorang perempuan saja yang kesulitan, kemudian bagaimana Khalifah Umar itu mengantar sendiri bahan makanan ke ibu tadi, seperti itu. Ini menunjukkan bagaimana tanggung jawab yang besar, karena beliau sadar bahwa tanggung jawab itu tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Jadi tanggung jawab itulah yang membuat seorang pemimpin negara, kepala negara itu akan berbuat adil, dan hanya dengan syariat Islam yaitu bisa diwujud keadilan itu. Kalau dengan sistem kapitalisme maka para pemilik modal justru dimanfaatkan kan, dengan mereka menaikkan harga sehingga masyarakat tidak bisa membeli, akan dinaikkan terus itu sampai masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini adalah bagian dari kita mengambil sistem kapitalisme, termasuk di dalamnya sistem demokrasi yang itu katanya pemilih kekuasaan itu rakyat atau kedaulatan, tapi ternyata kan pemilihnya adalah para pemilik modal,
dan juga para pemimpin partai politik gitu ya. Seperti itu. Nah itu ketika itu yang menjadi yang diterapkan, maka tidak akan bisa kita, karena semua itu dikuasai oleh para pemilik modal ataupun oligarki yang kita kenal saat ini. Jadi itulah yang mengatur itu semua, sehingga ketika yang itu menjadi hajat hidup orang banyak, ternyata tidak karena negaranya regulator saja mengatur semacam ya ini aja untuk mengurusi mereka sendiri, tapi tidak untuk mengurusi rakyat. Akhirnya terjadi seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah Islam itu juga kebutuhan rakyat itu akan terpenuhi. Misalnya Khalifah Umar bin Khattab juga membangun rumah untuk para untuk yang melakukan safar seperti itu perjalanan. Dia diberikan bisa makan di situ. Kemudian juga rumah sakit, bahkan juga pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu rakyat disubsidi 1 dirham selama bulan Ramadan. Ya, itu seperti itu. Jadi memang benar-benar untuk memelihara dan menjamin kebutuhan rakyatnya. Seperti itulah yang harus dilakukan. Seperti ketika tidak dilakukan ya seperti sekarang ini, ya kita kesulitan akan ditanggung rakyat sendiri. Seperti itu. Nah, cuma sepertinya sejauh ini rakyat tidak kunjung sadar bahwasannya mereka hidup di sistem kapitalis yang memiskinkan mereka, karena bahkan masyarakat di tengah-tengah masyarakat hari ini mereka bersemangat menanti 2024, Prof. Ya inilah tugas kita ya. Tugas kita menyadarkan mereka sudah cukup sebenarnya mereka itu hanya dimanfaatkan untuk suaranya saja, legitimasi bahwa mengeluarkan suatu undang-undang atas nama rakyat. Padahal rakyat yang mana yang akan mereka ini kan penuhi, ternyata kan tidak. Jadi justru para pemilik modal, dan kita lihat kasus terakhir yang Pulau Rempang itu kan menunjukkan bahwa investor di atas segalanya kan, di atas rakyat. Iya, di atas rakyat. Maksudnya rakyat tidak dianggap lagi. Mereka meskipun sudah puluhan tahun, ratusan tahun mereka hidup di situ, tapi kalau atas nama investasi mereka itu yang akan lebih diutamakan seperti itu. Padahal investasi itu untuk siapa sebenarnya? Jadi kalau memang investasi itu untuk rakyat, justru rakyat akan mendukung kan dengan sukarela. Tapi ini menolak. Ya, artinya memang bukan untuk mereka seperti itu. Jadi memang kita harus melakukan penyadaran kepada mereka bahwa sistem inilah yang membuat mereka tidak berdaya gitu. Dan sistem inilah yang harus ditinggalkan oleh umat Islam. Dia harus beralih kepada sistem yang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha baik, Allah yang maha adil, itulah sistem itulah. Jadi syarat Islam itu dalam naungan khilafah itu pernah diterapkan lebih dari 13 abad. Atau kalau toh kita tidak mengakui yang lain, 1000 atau 700 sampai 1000 lah. Kalau sejarawan barat itu mereka 700 sampai 1000 tahun. Itu masa yang bukan masa yang singkat, itu masa yang panjang gitu ya. Dan itu pernah, jadi secara historis itu sudah pernah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah sampai terakhir keruntuhan Khilafah Utsmaniyah 1924 di Turki, Istanbul seperti tadi. Itu masa yang sangat panjang, dan itulah masa kita mengalami namanya Golden Age. Jadi masa-masa keemasan kita. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat singkat, hanya 3 tahun, itu beliau berhasil tidak ada satupun warga negaranya itu yang berhak menerima zakat gitu. Artinya apa kan? Kesejahteraan tercapai. Karena memang sistem dari Allah itu pasti ada jaminan gitu. Nah ini harus kita yakin. Keyakinan ini yang nggak ada pada diri umat gitu ya. Mereka masih berharap pada sistem kapitalisme ataupun dalam pemerintahan sistem demokrasi, sistem ekonomi kapitalisme. Mereka masih berharap adanya trickle down effect, tetesan yang nggak ada tetesan dalam sekarang kan. Jadi mereka harus sadar bahwa untuk ini kan sebuah fasad lah kalau dalam misalnya sebuah kerusakan, dan itu disampaikan awal sudah jelas ya. Jadi doharul fasadu fil bahri wal ad. Jadi telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena apa? Karena tangan-tangan manusia. Itu kombat dulu diambil lalu yarjiun. Jadi agar mereka sadar dan kembali kepada kebenaran, itu kembali kepada Islam. Jadi telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan karena tangan-tangan manusia. Iya. Jadi sudah jelas ini adalah sebuah
sistem ini adalah sistem yang rusak, sistem yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, yang harusnya itu yang diperintahkan oleh Allah. Itu terapkan, itu hanya sistem Islam. Makanya sebagai seorang Muslim kita harus kembali kepada Islam. Tidak bisa kepada yang lain. Jadi berharap pada kapitalisme ataupun berharap kepada sosialisme komunis sudah tidak ada lagi. Itu tidak akan bisa. Hanya kembali kepada Islam. Dan tidak cukup mendudukkan orang Islam atau yang seakan-akan Islami. Kalau kan menjelang pemilu ini banyak ya Prof ya. Ya, yang pejabat-pejabat itu yang mencalonkan diri mulai datang ke pesantren, mulai terlihat Islami. Nah, berarti sistem kapitalis ini, demokrasi ini tidak akan pernah memberikan kesejahteraan ya, Prof ya. Karena itu bukan jalan untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam surat Al-A'raf kan jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin katabu fasunang bimakan sibun. Jadi seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibuka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi itulah yang penting. Hidup kita ini yang penting kan berkah. Kalau kita menjalankan sesuai dengan syariat Islam, ya pasti akan mendapatkan keberkahan gitu. Berarti kuncinya tinggalkan demokrasi kapitalis dan terapkan Islam. Iya, benar ya Prof ya. Nah, bahkan ini masih di bulan Rabiul Awal ya Prof ya. Rasul SAW sudah mencontohkan tentunya bahkan sandang papan pangan, kesehatan, pendidikan dan keamanan ya Prof ya. Iya. Baik, jadi terakhir Prof, syariat Islam yang akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi seperti yang Prof sampaikan tadi. Nah, jadi untuk masyarakat hari ini apa yang bisa kita lakukan agar syariat Islam itu bisa diterapkan di negeri kita ini? Ya, mereka harus belajar Islam. Islam yang apa? Islam yang kafah gitu ya. Itu karena itu perintah sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Jadi hai orang beriman masuklah ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Jadi kalau tidak masuk kafah berarti mengikuti langkah setan, kan wala tabu khutuwati syaitan inna ulakum mubin. Jadi kalau tidak kafah berarti mengikuti langkah setan. Nah ini yang kalau tidak mau masuk ke dalam paripurna ya sistem Islam, maka mereka akan mengikuti langkah setan. Padahal setan musuh yang nyata. Jadi setan itu akan memalingkan kita bahwa yang seharusnya kita itu menerapkan Islam kafah. Nah Islam kafah itu tidak akan bisa terwujud kecuali dalam sistem khilafah gitu. Jadi kalau sistem demokrasi tidak akan kompatibel karena memang tidak jalannya ke sana. Untuk penerapan Islam kafah itu tidak lewat jalan demokrasi tapi dengan jalan tegaknya khilafah Islamiyah. Dan itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Allah dan Rasul itu tidak akan pernah berdusta. Rasul tidak akan pernah ingkari janji. Dan itu adalah sebuah kemestian dan itu adalah sebuah pasti akan terjadi. Dan masyarakat harus yakin gitu, yakin kemudian berusaha memperjuangkannya. Jadi pertolongan itu akan datang ketika kita memang memantaskan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah itu pasti ya, apakah terjadi pada diri kita atau kepada anak cucu kita. Yang penting kita sudah melakukan aktivitas itu untuk tegaknya syariah kafah dan Islam kafah dan tegaknya khilafah Islamiyah seperti itu. Baik Prof, terima kasih Prof penjelasan yang sangat detail bersama Profesor Muhammad Basuni PhD. Pemirsa Bincang-Bincang Hangat, sekian pertemuan kita dalam Bincang-Bincang Hangat kali ini. Sampai bertemu kembali di Bincang-Bincang Hangat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.